Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya. Kita selalu diberikan kesehatan. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester mata kuliah seminar sumber daya manusia dengan dosen pengampu Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang globalisasi manajemen sumber daya manusia. Membahas bagaimana perusahaan mengelola tenaga kerja lintas batas negara. Pengertiannya yaitu proses pengelolaan sumber daya manusia yang melibatkan kebijakan dan praktik di tingkat internasional untuk menghadapi pasar global. Adapun pengertian menurut para ahli, menurut Dowling et AI mendefinisikan global manajemen sumber daya manusia sebagai interaksi antar fungsi manajemen sumber daya manusia, tipe karyawan dan negara operasi. Contohnya perusahaan Google yang memindahkan talenta terbaiknya di kantor Indonesia ke kantor pusat di Mountain Viewers, serta menyelesaikan gaji berdasarkan standar hidup di negara tujuan. Materi yang kedua yaitu tentang manajemen sumber daya manusia dan tantangan yang dihadapi. Fokus pada hambatan internal dan eksternal dalam mengelola manusia. Pengertiannya, proses menangani dinamika perubahan lingkungan atau teknologi, ekonomi, dan sosial yang mempengaruhi aktivitas organisasi. Menurut para ahli, Gary Dessler menekankan bahwa tantangan manajemen sumber daya manusia ini meliputi keragaman angkatan kerja, tren teknologi, AI, dan etika kerja. Contohnya perusahaan manufaktur yang harus melakukan reskilling, pelatihan ulang karyawan lama karena adanya otomatisasi mesin menggunakan robotika. Materi yang ketiga yaitu orientasi dan stepping karyawan. Proses penempatan orang yang tepat di posisi yang tepat. Pengertiannya, stepping adalah proses pengadaan tenaga kerja, sementara orientasi adalah pengenalan nilai dan budaya perusahaan kepada karyawan baru. Menurut para ahli, Handoko menyatakan stepping sebagai penarikan seleksi dan penempatan karyawan untuk mengisi jabatan dalam organisasi. Contoh program onboarding selama 1 minggu bagi karyawan baru di startup untuk mempelajari budaya kerja, remote office, dan menggunakan alat komunikasi internal. Materi yang keempat yaitu rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan pengembangan. Siklus pertumbuhan kompensasi karyawan sejak awal masuk. Pengertiannya mencari kandidat, rekrutmen, menyaring yang terbaik seleksi, serta meningkatkan keterampilan atau pelatihan dan potensi jangka panjang atau pengembangan. Menurut para ahli, Shimamura mendefinisikan pelatihan sebagai proses pembelajaran untuk memperoleh keahlian yang diperlukan untuk pekerjaan saat ini. Contohnya menggunakan psikotes online dalam seleksi bank, diikuti dengan program manajemen train atau MT selama 1 tahun untuk pengembangan manajerial. Materi yang kelima yaitu penghargaan dan perencanaan karir dan kompensasi. Membahas tentang retensi dan motivasi melalui imbalan. Pengertiannya, pemberian imbalan baik atau finalis atau non finansial atas jasa karyawan, serta
jasa karyawan, serta pemetaan jam masa depan posisi karyawan di perusahaan. Menurut para ahli, Malayus P. Hasibuan mendefinisikan kompensasi sebagai semua pendapatan yang berbentuk uang atau barang langsung atau tidak langsung sebagai imbalan jasa. Contohnya pemberian stok option saham perusahaan kepada karyawan berpotensi berprestasi sebagai bentuk penghargaan jangka panjang. Materi yang keenam yaitu hubungan tenaga kerja, pemeliharaan motivasi dan kepuasan kerja. Fokus pada aspek psikologis dan iklim kerja yang harmonis. Pengertiannya upaya mempertahankan kondisi fisik dan mental karyawan serta menjaga hubungan baik antara manajemen dan serikat pekerjaan. Menurut para ahli predik, teori dua faktor menjelaskan bahwa kepuasan kerja dipengaruhi oleh faktor motivator atau prestasi dan faktor higien atau gaji kebijakan. Contohnya program atau Employer Assistance Program atau EAP yang menyediakan layanan konseling psikologis gratis bagi karyawan yang stres demi menjaga pemeliharaan mental sumber daya manusia. Nah, di sini ada kesimpulannya. Inti dari manajemen sumber daya manusia sebenarnya adalah tentang bagaimana perusahaan bisa memanusiakan manusia sebagai tetap mengejar target bisnis. Semuanya dimulai dari cara perusahaan beradaptasi dengan dunia yang makin luas tanpa batas, globalisasi, dan pintar menghadapi tantangan teknologi agar organisasi sehat, serta butuh strategi mencari orang yang tepat, menyediakan agar makin ahli, hingga memberikan bakal berupa gaji dan jenjang karir yang adil sebagai bentuk penghargaan, namun lebih dari sekedar urusan teknis dan uang. Hal yang paling krusial adalah menjaga hubungan baik dan kesehatan mental karyawan. Jika semuanya aspek ini berjalan seimbang, karyawan tidak hanya akan bekerja dengan giat, tapi juga merasa betah dan memiliki loyalitas tinggi terhadap perusahaan. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.